La yazuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Seorang pujangga Mesir, Sir Mustafa Al-Ghayani, mengatakan bahwa inna fi yadi syubani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah kehidupan umat. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwasanya masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Namun sayang, hadirin, jika kita melihat kondisi di bumi pertiwi yang sangat kita cintai ini, setelah 79 tahun kita merdeka, ternyata kita masih dijajah bukan secara fisik, tetapi nilai-nilai keluhuran budaya, agama, adat, dan karakter pemuda kita yang terjajah. Di samping itu, sebagaimana survei Badan Narkotika Nasional tahun 2024 menyebutkan, tercatat sebanyak 1,73% atau sekitar 3,3 juta jiwa penduduk Indonesia terhasil sebagai pengguna narkoba, dan mayoritasnya adalah generasi muda. Itu semua terjadi, hadirin, dikarenakan lemahnya keimanan dan ketakwaan yang melanda anak bangsa. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah? Salah satu caranya, hadirin, dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lantas, bagaimana jika di dada kita tidak terdapat Al-Quran? Oleh sebab itu, hadirin, dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Peran Al-Quran dalam membangun karakter masa depan bangsa dan negara, dengan landasan Al-Quran Surat Yunus ayat 57. Allah, Allah. Ya قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin, dalam ayat tersebut di dalam ilmu balaghah merupakan kalamun khabari atau ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwasanya telah datang Al-Quran yang akan memberikan petunjuk kepada manusia serta mengangkat manusia dari kegelapan. Yang menjadi pertanyaan, apa fungsi diturunkannya Al-Quran? Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safatut Tafasir menjelaskan bahwa ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, mau'izatum min rabbikum. Al-Quran merupakan pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Bukankah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab? Sehingga lahirlah ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan saraf. Bukankah Al-Quran dengan bahasa yang begitu indah, retoris, puitis, dan argumentatis? Sehingga lahirlah ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan mantik. Bukankah kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Sehingga lahirlah ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid. Dengan demikian hadirin, seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, syifa'un lima fis sudur au yashfi ma fiha minasyarki wasyaki wal jahli. Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin seperti syirik, ragu, dan bodoh. Yang ketiga, rahmatul lil mu'minin ay rahmatul lil ahlil iman. Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan-insan yang beriman. Dan yang keempat, huda ay hidayatan minat dolal. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Keempat ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang mampu menjawab segala macam problematika kehidupan. Dengan Al-Quran kita akan mampu membentengi diri kita dari tipuan dan godaan setan. Dengan Al-Quran kita akan mampu membangun sebuah karakter yang ada pada diri kita
sebagai seorang pemuda, yaitu Syubbanul Yawm Rijalul Ghad. now is young but tomorrow is leader. Pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa depan. Dengan peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa, insya Allah negara kita tercinta Indonesia akan mendapatkan berkah dari Allah. Hal ini sesuai dengan janjinya yang tertulis di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 452 menjelaskan bahwa pada ayat tersebut manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya sehingga Allah mengancamnya dengan azab yang sangat pedih. Kita bisa melihat kondisi di bumi pertiwi ini bukanlah berkah dan rahmat yang kita dapatkan dari langit dan bumi, melainkan bencana yang datang silih berganti, tak henti-hentinya melanda bangsa kita, mulai daripada longsor, banjir bandang, gempa, bahkan tsunami yang melanda tanah air kita. Mengapa hal ini terjadi, hadirin? Itu semua disebabkan oleh perbuatan manusia yang lebih mengutamakan hawa nafsu, sehingga mereka jarang membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan ajarannya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man jalal Qur'ana amamahu saqahu ilal jannah, wa man jalal Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nar." Whoever makes Al-Quran is right, it will take him to heaven. And whoever makes Al-Quran is complication, it will take him to hellfire. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke jurang api neraka. Dengan demikian, hadirin, seorang presiden, gubernur, bupati, bahkan DPR pun
jika sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan membuat korupsi dan nepotisme. Seorang pedagang jika sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan berbuat curang di dalam timbangan. Begitu pula sepasang suami istri yang saling mencintai, jika sudah menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia tidak akan berbuat selingkuh satu sama lain. Oleh karena itu, hadirin, dapat kita simpulkan bahwa untuk membangun sebuah karakter masa depan bangsa, kita harus selalu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Caranya, yang pertama, kita harus selalu membaca Al-Quran dengan penuh kekhusyuan. Yang kedua, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga, mengamalkan segala ajarannya. Kalau tiga hal tersebut sudah kita lakukan, kami yakin keimanan kita tidak akan pernah goyah meskipun zaman sudah berubah. Ketakwaan kita tidak akan pernah luntur meskipun zaman sudah mulai hancur. Jadikan Quran imam dalam hidup, agar tak tersesat, tak jatuh tertipu. Jika Quran di hati kita pegang, rahmat Allah kan selalu datang. Rahmat Allah kan selalu datang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Gunung Kayo menjulang megah, Awan berarak di langit terbuka. Al-Quran hadir membawa berkah, menjadi cahaya